Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian kita melanjutkan di ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Ya. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian kita sambung lagi di 36 sampai 43. Ini dua bagian yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Karena itu mari kita baca. Saya akan bacakan untuk kita. Bapak Ibu silakan menyimaknya mulai ayat 24. Matius pasal 13. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalat di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalat itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalat itu? Ayat 8. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalat itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalat itu. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalat itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Kita lanjut ayat 36. Ini masih berkaitan. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalat di ladang. Ini penjelasan dari ayat-ayat yang kita baca. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah manusia, ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalat adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalat ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalat itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat kelatapan dan kertakan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa pembelinya, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, itu adalah bacaan kita. Dua bagian. Ayat 24 sampai 30 adalah perumpamaannya, tetapi Yesus mengartikannya di ayat 36 sampai 43. Tema kita pagi ini adalah lalat dan gandum. Menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita belajar tentang bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru, ada satu perbedaan yang sangat mencolok. Perjanjian lama itu terkenal dengan hukum Tauratnya.
Sedangkan di dalam perjanjian baru terkenal dengan hukum kasih karunia, atau yang kita kenal yaitu hukum kasih. PL berbicara tentang hukum Taurat, tetapi PB berbicara tentang kasih karunia Allah atau kasih karunia Kristus. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, maka setiap pelanggaran akan langsung dihakimi. Maka ada ayat katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di perjanjian lama, begitu buat kesalahan langsung dihakimi. Apa yang salah itu yang dikerjakan. Kalau tangan salah, potong. Kalau mata salah, cungkit. Itu yang terjadi di perjanjian lama. Itu sebabnya Bapak untuk ingat, ketika Yesus ada dan kedapatan wanita yang berzina, mereka membawa dia ke pengadilan. Menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, dia harus dirancang dengan batu sampai mati. Karena memang itulah hukum dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan hukum yang ada di perjanjian baru, yang kita kenal dengan hukum kasih atau hukum kasih karunia Allah? Mengapa banyak orang berbuat jahat di perjanjian baru, di hukum yang baru, di hukum kasih, tetapi tidak langsung? Kalau perjanjian lama orang buat kesalahan langsung dihukum, tidak menunda langsung. Tetapi di perjanjian baru, kasih karunia Allah yang baru, yang kita kenal dengan hukum kasih, kenapa orang berbuat salah seolah-olah tidak dihukum Allah? Seperti dia. Ingat, ini zamannya Roh Kudus. Ini zamannya anugerah. Artinya ada kesempatan yang terus diberi kepada manusia. Kalau buat kesalahan, Allah masih tetap menanti agar orang itu berubah, orang itu berbalik datang kepada Dia. Tapi kalau perjanjian lama tidak mau tahu, itu buat kesalahan. Tapi di perjanjian baru, di zaman anugerah sekarang, ketika orang bersalah, seolah-olah dia tidak dihukum. Kenapa? Masih ada anugerah, masih ada kesempatan beri kepada agar apa? Agar dia bisa berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bacaan kita ini. Apa yang sedang kita bacaan kita tadi memberikan kita bahwa apa sebenarnya yang terjadi di dalam hukum kasih karunia ini. Apa yang terjadi dengan masa-masa anugerah ini dan apa yang harus kita perhatikan. Karena jika kita tidak jeli memperhatikan kehidupan kita di zaman anugerah ini, maka kita bisa terhilang. Kita bisa lalai dalam mengerjakan tugas kita. Kita bisa tidak melakukan tugas kita dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari perhatikan mulai ayat 36. Apa maksud daripada perumpamaan lalang dan ganda? Hal yang pertama, perhatikan ayat 36 di sana dikatakan, ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Perhatikan, ini poin-poin yang sangat penting. Dalam hukum kasih karunia sekarang, Allah berkata yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia. Nah, siapa itu anak manusia? Anak manusia adalah Kristus sendiri. Anak manusia adalah Yesus sendiri. Ialah yang punya tuanya. Ialah yang punya ladang. Ia yang punya akan dunia ini. Itu sebabnya tatkala ia naik ke surga, ia memberitakan kepada siapa? Kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah kabar baik di dunia ini. Jadi dengar baik, ini poin yang sangat penting. Yang menabur benih adalah Tuhan sendiri. Dengan kata lain, Tuhan sendiri yang datang untuk mencari manusia. Meskipun
Yang menaburkan benih yang baik itu siapa? Allah sendiri. Berarti hamba-hamba Tuhan hanyalah Allah untuk terus menaburkan benih yang baik. Diceritakan tadi ada kisah seorang yang punya ladang dan kemudian ia menanamkan benih yang baik, tetapi datang juga si jahat kemudian menabur lalu. Benih yang baik itu sih, benih yang baik itu sih, benih yang baik itu Tuhan sendiri. Tuhan yang menabur, Tuhan yang memberi, yang menabur benih yang baik itu. Dengan kata lain, sebenarnya apa yang ada dalam diri ibu dan saya, semua yang baik itu adalah benih Tuhan, adalah pemberian. Kita tidak ada seorang pun yang baik. Kita ini baik karena Tuhan yang menaburkan kebaikan dalam hati kita, sehingga kemudian kita menjadi orang yang baik. Karena itu jangan bangga engkau jadi orang baik, karena kebaikan yang ada padamu karena bukan kita, tapi karena Tuhan yang menabur itu sendiri di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berkata orang itu baik sekali ya, luar biasa baik. Dia sendiri tidak baik. Yang baik itu karena Tuhan bekerja, Tuhan sedang menabur dalam diri orang tersebut. Dengan demikian, semua yang baik di dalam diri kita itu adalah hasil benih yang datang daripada Kristus. Manusia ini jahat, tetapi setiap kebaikan yang ada pada kita itu karena kebaikan daripada Kristus. Kalau orang sabar, bukan karena dia sabar, karena kesabaran Tuhan ditanamkan di dalam diri. Siapa yang akan terus tahan sabar terus menghadapi sesuatu? Tidak ada orang tahan. Tapi karena Kristus menabur benih yang baik, menabur kesabaran dalam diri seseorang, maka orang itu kemudian kuat untuk apa? Bertahan sabar. Ini poin yang pertama. Yang menabur benih adalah hamba-hamba Tuhan adalah Allah. Itu berarti siapapun yang menaburkan firman, siapapun yang menabur benih, jangan dipandang orang, tapi melihat apa yang kita. Berapa banyak kadang-kadang di antara kita, kalau kita ada dalam satu ibadah, kalau kita ada dalam satu pertemuan, kita lihat siapa yang ngomong, siapa yang bicara. Kita lihat ini. Jadi bukan masalah siapa yang ngomong, karena itu hanya Allah. Tetapi benih apa yang saya sampaikan? Ini. Suatu hari saya ditegur luar biasa. Ketika dalam satu pertemuan, saya lihat, yang bicara itu biasa saja. Saya tidak terlalu konsentrasi. Pasti itu sudah yang benar. Tapi ketika dia mulai berbicara, justru apa yang dia sampaikan adalah semua kesalahan, semua perbuatan saya yang tidak baik kepada Tuhan. Ternyata Tuhan memakai orang yang saya anggap tidak baik untuk memeriksa saya, supaya saya menjadi. Kalau dia tampak melihat pribadinya, ini tidak perlu menjadi. Tapi apa yang dia sampaikan itu menggugah saya untuk saya berubah dengan baik. Benih yang sedang ditanam, yang sedang ditaruh dalam hidup kita, dan orang yang menyampaikan ini pesannya apa? Pesannya itu bisa dikatakan yang menanam benih itu adalah Tuhan, Allah sendiri, adalah anak manusia yaitu Kristus sendiri. Yang kedua ladang. Siapa itu ladang? Perhatikan di ayat 3 dan 11. Ladang di sana dikatakan ladang itu artinya dunia ini. Ladang itu adalah dunia ini. Kalau bicara tentang dunia ini berarti semua umat yang ada di dalam dunia ini.
Kita semua yang ada di dalamnya. Kita adalah ladang-ladang Kristus. Oleh karena itu ketika benih itu disampaikan, benih yang baik disampaikan, karena kita ini adalah ladang Kristus, maka Kristus tidak pernah puas atas dirinya. Ia akan terus bekerja supaya ladangnya ini betul-betul menghasilkan buah yang baik, buah yang benar, karena kita ini ladang Kristus. Di mana Allah bisa bekerja? Dalam hidup kita. Karena setiap firman Tuhan yang datang kepada kita bilang untuk dia, bukan untuk saya. Terus kamu ladangnya siapa? Terus Allah mau bekerja sama siapa? Allah sampaikan pesannya kepada siapa? Sama kita, karena kita ini adalah ladang. Dunia ini adalah ladang. Karena kita ini miliknya. Ia memelihara dunia ini. Ia menaburi dunia ini dengan benih-benih yang baik. Itu sebabnya seharusnya ideal dunia ini menghasilkan hal-hal yang baik. Ideal. Karena yang menabur benih itu Tuhan. Dunia ini, ladang adalah dunia ini. Dunia ini milik. Kalau saya ini adalah ladang Tuhan, dan Tuhan sedang menabur benih yang baik dengan baik, yang dihasilkan paling banyak baik atau jahat? Mari koreksi. Kalau ladang itu adalah dunia ini adalah ladangnya, kita ini ladangnya Tuhan. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yang kita hasilkan lebih banyak baik atau tidak. Yang ketiga, siapa itu benih yang baik? Di sana dikatakan benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Perhatikan, ladang ialah dunia. Ayat 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Benih yang baik itu siapa? Anak-anak kerajaan. Berarti saudara dan saya adalah benih-benih yang unggul. Anak-anak kerajaan yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang hidup suci, gereja. Anak-anak kerajaan itu maksud adalah gereja. Apa arti gereja? Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, ditarik keluar dari kegelapan, dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Kalau kita ini adalah gereja, maka kita adalah orang-orang yang ditarik ke dalam kegelapan, dikeluarkan dari kegelapan, dibawa masuk ke dalam hidup dalam terang. Dan kalau dibawa dalam terang, kemudian kita ditaruh di dalam dunia. Karena kita ini adalah benih. Itu berarti kita dalam Matius pasal 6, 13 sampai 16 mencari garda dan taman bagi dunia. Kita ini adalah benih yang baik. Anak-anak kerajaan itu maksudnya adalah gereja. Gereja harus hadir di dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Gereja tidak bicara gitu. Kita baru saja mengecek gereja. Kita mempercayai visi supaya kelihatannya bagus. Tapi gereja sesungguhnya adalah kita. Apakah kita cantik, kita menarik, kita mempunyai daya tarik yang luar biasa agar orang lain melihat kita. Oh, kita ini adalah gereja ini. Orang tertarik kepada kita karena kita di gereja. Dan kita ini adalah anak-anak kerajaan. Kita ini adalah benih yang baik itu, benih yang unggul itu. Karena kita dipanggil di dalam kegelapan menuju terang yang ajaib. Jadi saya sudah jadi gereja atau belum? Eklesia.
dunia ini, kita ini. Anak-anak kerajaan adalah kita sebagai gereja, orang-orang yang sudah diusus, dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Pertanyaannya, sudah apa berikan saya jadi garam dan terang? Jadi garam, jadi terang. Yang menabur Kristus, ladangnya adalah kita. Anak-anak kerajaan adalah kita sebagai gerejanya, orang yang dipanggil. Tetapi waktu Tuhan menanam benih, waktu Tuhan menabur benih, kita adalah ladangnya. Kita dikhususkan untuk menjadi berkat, menghasilkan buah yang baik, menjadi garam dan terang. Tiba-tiba datang iblis. Apa yang dikatakan di sana? Lalat. Apa itu lalat? Ya, itu saya bilang apa? Musuh yang menaburkan benih ialah lalat. Berarti lalat adalah anak-anak sejahat. Berarti ketika kita sedang dalam gereja sedang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang cair, gereja sekalipun yang tugas kita menjadi garam dan terang, ternyata juga di dalamnya tersedia ada anak-anak yang jahat. Itu artinya di dalam gereja sekalipun tidak selalu ada orang-orang yang baik, selalu ada orang-orang yang tidak baik dalam gereja. Apakah dalam gereja ada semua orang yang sudah bertobat? Apakah dalam satu komunitas dalam gereja ada semua orang sudah percaya kepada Kristus? Belum tentu. Lalu adalah anak-anak sejahat. Ini adalah orang-orang yang tidak mau diatur. Ini orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Orang-orang cemar, orang-orang jahat. Bahkan dalam saya dikatakan adalah orang-orang munafik. Mereka adalah anak iblis yang jahat. Mereka tidak berbuat baik, menyakiti, merugikan, melukai, menganiaya. Ini adalah lalat. Di gereja ada nggak seperti itu? Melukai, menyakiti, menganiaya. Ada. Padahal harus jadi garam dan terang. Tapi justru sebaliknya. Itu sebabnya lalat dan waktu tunggu para pekerja itu berkata kepada Tuhan, kami cabut saja lalat ini bikin masalah ini. Tapi apa kata Tuhan? Tidak usah, biarkan aja tunggu sama-sama. Nanti dipisahkan waktu. Di setiap komunitas pasti selalu ada orang-orang menyakiti, pasti selalu ada orang-orang penganiaya, pasti selalu ada orang melukai, pasti selalu ada orang merugikan. Tapi orang-orang itu saudara cabut dari situ. Orang-orang seperti saudara ambil paksa daripada itu bukan solusi. Karena dimanapun engkau berada, engkau pasti ketemu orang-orang yang sama. Itu sebabnya di awal saya katakan idealnya gereja adalah menjadi garam dan terang. Tapi justru terjadi sebaliknya. Di dalam gereja orang-orang yang sudah dipanggil itu justru ada banyak kejahatan, ada banyak kemunafikan, ada banyak cemar, ada banyak kejahatan yang terjadi di dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini poinnya keempat, bahwa lalat adalah anak kerajaan. Ingat, gereja kita dipanggil sudah dari kegelapan untuk menjadi garam dan terang. Tetapi dalam menjalankan garam dan terang tidak pernah lulus, karena di dalam ada orang-orang yang menyakiti. Sederhana, waktu Bapak itu menyetir, apakah jalannya lurus?
Apalagi waktu itu sudah percaya Kristus, jalan lurus, tidak ada pergumulan, semua aman, jalan tol. Tetapi justru karena itu kita harus tetap bertahan untuk menjadi garda di tengah-tengah orang-orang jahat selalu ada bersama. Kau pergi, kau mencari, tidak mungkin kita hanya mau berteman dengan orang yang baik. Tidak bisa. Karena benih yang Kristus tambah, kita ini ladang. Banyak orang tidak siap untuk tumbuh di dalam Kristus. Ayat 7, musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Ini yang kelima. Musuh yang menaburkan benih adalah iblis. Jadi kalau kita udah pertama pasti ingat apa ini. Kalau kita udah pertama, yang menabur benih itu Kristus. Ladang ini adalah dunia ini. Kita ini, dunia berarti kita semua orang berdalam. Yang menabur Kristus, ladangnya adalah dunia ini. Kita adalah dunia ini. Benih itu sendiri adalah anak kerajaan, gereja. Benih itu adalah gereja kita sendiri. Tetapi di saat yang sama, di dalam gereja ada juga anak-anak yang jahat, ada juga pribadi yang jahat. Lalu musuh yang menaburkan diri adalah iblis. Saudara-saudara, musuh atau iblis adalah musuh bebuyutan daripada Kristus. Di dunia ini seolah-olah musuh atau seolah-olah iblis yang berkuasa. Iblis adalah musuh dunia ini. Iblis adalah pribadi yang tidak tahu apa yang kita pikirkan. Karena iblis bukan maha tahu. Iblis tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena iblis bukan maha tahu. Tapi kenapa ia begitu berkuasa terhadap manusia? Iblis tidak tahu apa yang kita pikirkan, tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kenapa ia begitu berkuasa atas manusia? Seolah-olah kita tidak bisa berdaya, tidak bisa berdaya sedikit, tak berdaya kita di hadapan iblis. Kenapa? Karena kita yang merelakan agar diperbudak oleh iblis. Dunia ini sedang diperbudak oleh iblis. Dunia sedang diperbudak oleh iblis. Padahal dunia ini adalah milik Kristus. Dunia ini adalah ladangnya Kristus. Dia sedang mendapat benih yang baik. Tapi iblis juga tidak tinggal diam. Perhatikan, waktu Tuhan menabur benih, iblis juga tidak tinggal diam. Dikatakan waktu malam, orang waktu tidur, yang juga menaburkan lalu. Saudara-saudara, cara iblis bekerja untuk menggoda seseorang agar tidak melakukan benih yang ditaburkan oleh Tuhan macam-macam. Ditaburkan waktu malam, waktu orang tidur. Kadang-kadang ada banyak kejahatan dilakukan orang waktu tengah malam. Orang lain tidur enak, ada orang yang lagi tidur, lagi memikirkan kejahatan apa yang dilakukan. Jangan sampai Bapak Ibu adalah salah satu orang tidur malam-malam dan bisa tidur cepat. Tidur tengah malam berpikir karena tahu apa yang dilakukan, pikirannya kemudian pikirannya tidak baik. Karena tengah malam obat apa yang belum bisa tidur, adalah coba-coba menjumpai lagi. Karena
tengah malam tapi produktif, nggak apa-apa. Kerja tugas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi ngapain? Main game online. Udah ada itu lagi. Di sini nggak ada yang main judi online, game online sampai pagi kan? Nggak ada kan? Karena itu penyakit orang nggak bisa tidur itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Bingung, dia sendiri itu bingung. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Iblis tidak mau sendiri dia dihakimi. Iblis sendiri dia tidak mau agar dia sendiri yang dihakimi, tetapi dia selalu mencari cara. Tidak mungkin kita mencegah orang berbuat jahat, tetapi padamu ada kuasa untuk tidak terikut berbuat jahat. Kita tidak mungkin mencegah orang tidak bisa bertahan terus untuk menjaga orang tidak berbuat jahat, tapi engkau bisa mencegah diri agar engkau tidak bisa berbuat jahat, engkau tidak berbuat jahat. Terus saudara yang dikasih Tuhan, cara kerja iblis adalah waktu orang tidur. Tetapi yang kedua adalah setelah dia tahu dia pergi. Nah ini ciri-ciri pekerjaan iblis. Setelah buat sesuatu, bikin gaduh sesuatu, cabut dia. Dia tinggal orang lain sibuk ngurusi, dia pergi. Pernah nggak jumpai kawan yang orang itu? Seringkali ada pribadi-pribadi yang demikian. Setelah melakukan lawan, kemudian dia pergi. Padahal Kristus atau Allah sendiri sudah menabur benih, sudah menabur gandum, berharap panen yang baik. Tiba-tiba tumbuh, gandumnya sudah berbunuh. Kenapa muncul lawan? Kapan? Siapa? Orangnya nggak ada, pribadinya nggak ada. Nah ini jadi berbuat sesuatu kemudian pergi. Terus saudara, ini hal yang sangat penting. Pastikan kita tidak memberi ruang sedikit pun kepada. Tadi saya katakan iblis tidak tahu apa yang kita pikirkan. Terus iblis tahunya dari mana? Iblis tahunya dari perkataan. Setiap kali kau cakap itu terus iblis tangkap. Dan dia menghakimi kita melalui apa yang terus dikatakan. Kalau kita bilang anak kita bodoh, iblis tangkap. Oh berarti anak bodoh. Setiap kali kita marah dengan anak kita, dia akan selalu menjelaskan anakmu bodoh kan, anakmu bodoh kan. Maka kita katakan bodoh kan, terus. Kenapa? Karena ia tangkap apa yang kita katakan. Kemudian ia menghakimi dia. Ia mensugesti kita untuk terus kita lakukan. Ini suka mata. Waktu untuk menuai adalah kerja. Saudara, semua yang kita lakukan di dunia kita harus bertanggung jawab. Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu sedang ada di ladang itu. Dan tiba waktunya, akan tiba waktunya untuk menuai. Waktu menuai adalah akhir zaman. Ingat perjanjian lama, kalau orang buat kesalahan itu dihakimi. Di zaman perjanjian baru, zaman anugerah ini, bukan langsung, nanti. Bukan sekarang, nanti akan dihakimi. Nanti akan menuai. Waktu menuai adalah akhir zaman. Siapa yang menuai? Di dalam bacaan kita katakan malaikat. Yang menuai itu adalah malaikat. Tapi saudara dan saya, kita harus ekstra hati-hati. Karena yang menghakimi kita nanti, yang kita akan bertanggungjawabkan kita adalah para malaikat. Dikumpulkan untuk menghadapi tahta pengadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan lolos dan terbuka. Maka dengan baik Bapak Ibu, hari ini adalah masa terbaik.
semua orang yang akan dihakimi, akan ditentukan bagaimana hasil daripada apa yang Tuhan taburkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, di sana dikatakan, kalau sudah dihakimi, kalau sudah tiba waktunya untuk menuai, yaitu akhir zaman, maka akan dipisahkan. Perhatikan kata-kata ini, ayat-ayat yang kita baca. Ayat 40, perhatikan. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang akan melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerbelakangan. Saudara, akhir daripada setiap hidup kita adalah pertanggungjawaban di hadapan. Saya mau menutup renungan ini dengan kata-kata ini. Lalang dan gandum selalu tumbuh bersama-sama, dan itu adalah kehendak Tuhan. Lalang dan gandum selalu tumbuh bersama-sama, dan itulah kehendak Tuhan. Kebaikan dan kejahatan selalu tumbuh bersama-sama, dan itu adalah untuk menguji lebih condong kepada kita mau tetap bertahan dalam kebaikan atau dalam kejahatan. Kebaikan dan kejahatan selalu ada dalam kehidupan manusia. Sekarang mana yang lebih kuat? Mana yang lebih dulu? Orang lain tidak bisa mengatur, tapi diri dan saya yang paling tahu mana yang saya harus lakukan. Saya tidak mungkin berubah karena perkataan orang lain, tapi saya harus berubah karena tindakan daripada diri saya sendiri. Lalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama, dan itulah dimanapun kita berada, kebaikan dan kejahatan selalu bersama kita. Sekarang mana pilihan yang akan membuat kita bertahan, mau tetap baik atau terpenuh untuk berbuat jahat? Akan tiba waktunya untuk berubah. Mungkin nanti di akhir zaman, tapi bisa juga sekarang. Kebaikan dan kejahatan berjalan beriringan. Menuainya bisa nanti, bisa juga sekarang. Ingat, lalu akan dikumpulkan dan dibakar. Tetapi kebaikan akan terus diberikan. Kebaikan akan terus diuji. Orang bisa bertahan baik 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi akan terus diuji untuk terus berbuat baik, untuk terus ada dalam. Maka kalau hari ini yang kau baik, jangan puas diri. Apakah kebaikan bisa bertahan besok, lusa, dan seterusnya? Karena kejahatan dan kebaikan berjalan berbeda. Orang yang suka berbuat jahat jangan merasa aman. Orang yang berbuat baik pun jangan merasa aman. Karena apa? Karena waktu akan membuktikan akan dua. Mintalah kepada Tuhan agar saudara dan saya
benih yang baik, dan karena kita adalah ladang Tuhan. Tuhan selalu menemukan kita, bukan kita. Pastikan kita adalah ladang Tuhan yang siap ditanam oleh Tuhan. Amin. Saudara siap ditanam oleh Tuhan, dan selalu yang baik yang ditanam oleh Tuhan, bukan yang tidak. Jadi perumpamaan tentang ladang, lalang dan gandum mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini adalah ladang Tuhan. Kita ini adalah